Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatul Maida Rahman, NIM 204020661 dari Program Studi Perbankan Syariah. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Public Relation kelas A. Yang tugasnya mengenai bagaimana sih cara kita berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada 3 anggota masyarakat. Yang pertama kepada kaum milenial, yang kedua kepada kaum penyandang disabilitas, dan yang ketiga kepada orang tua. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kepada kaum milenial. Kaum milenial sendiri ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Nah, untuk saat ini kaum milenial berusia sekitar 24 sampai 36 tahun. Nah, bagaimana sih cara kita berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada kaum milenial ini? Caranya yang pertama, menyampaikan informasi yang to the point atau langsung pada intinya. Jadi biasanya kaum milenial ini itu tidak suka kita menjelaskan yang terlalu panjang. Jadi sukanya kita menjelaskan atau berkomunikasi itu singkat, jelas, dan padat. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi atau ingin berkomunikasinya, seperti lewat WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Lalu yang ketiga, hindari lelucon atau hindari merendahkan atau membuat lelucon tentang usia, karena biasanya generasi milenial ini ingin atau berharap dianggap serius. Jadi jika kamu ingin menghormati mereka, maka mereka juga akan menghormati kamu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu kaum penyandang disabilitas. Kaum penyandang disabilitas ini merupakan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Kaum disabilitas ini ada 2 jenis, yaitu disabilitas fisik dan disabilitas sensorik. Disabilitas fisik seperti gangguan gerak yang menyebabkan penderitanya tidak bisa berjalan. Kalau disabilitas sensorik itu seperti gangguan pendengaran atau penglihatan. Nah, bagaimana sih cara kita berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada kaum disabilitas ini? Caranya yaitu jika bertemu kaum penyandang disabilitas ini, kita sapa dengan senyum. Lalu bicaralah secara langsung dengan kontak mata. Saat berkomunikasi, fokuslah pada pembicaraannya, bukan ke kondisinya. Jadi bicaralah dengan jelas, mudah dipahami, dan santun juga. Lalu yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita. Caranya yaitu kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang baik, yang santun, yang sopan santun. Kalau di Jawa Timur, di tempat saya itu menggunakan bahasa Jawa seperti bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, bisa juga kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan santun. Lalu menggunakan bahasa yang halus, jadi kita bicaranya juga harus halus. Lalu jika mereka berbicara, dengarkan mereka dulu sebelum kamu berbicara. Jadi jangan menyela pembicaraan dari orang tua. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya, lihat situasi dan kondisi. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang tua, kita melihat situasi dan kondisi dari beliau. Kondisinya seperti apa, waktu dan tempatnya seperti apa, beliau itu lagi sibuk apa tidak gitu. Jadi kita lihat sikon dari beliau sebelum kita berkomunikasi dengan beliau.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.